Halo, bertemu lagi bersama aku Miranda Elestari Sinaga. Kali ini kita akan membuat peta tematik, yaitu peta kepadatan penduduk di Kabupaten Serdang Bedagai. Yuk ikutin. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi ArchMap kita, kemudian kita add data, kita buka peta yang akan kita buat. Setelah terbuka, jangan lupa kita mengganti jenis garis yang akan kita buat sebagai batas-batas administrasi per kecamatan pada daerah kabupaten. Kamu bebas memilih garis mana yang akan kamu buat untuk memperindah peta yang akan kamu buat. Tak lupa pula, jangan lupa kamu memilih warna garis yang akan kamu buat serta ketebalan garis yang akan kamu buat. Setelah itu kita akan merubah warna setiap kecamatan pada peta dengan cara klik 2 kali pada administrasi kecamatan, kemudian pilih kategoris dan kemudian pilih dari nama value fieldnya, kemudian add all value, kemudian klik OK. Maka otomatis warna pada peta setiap kecamatan akan berubah. Kamu bisa merubah warna peta sesuai dengan yang kamu suka. Kemudian kita akan membuat shapefile baru, yaitu untuk kepadatan penduduk dengan cara memilih Arch Catalog, kemudian klik kanan pada file yang akan kita buat, kemudian klik New, dan kemudian pilih Save File. Lalu buat nama save file yang akan kamu buat, kemudian buat tipe dalam polygon. Setelah itu jangan lupa untuk mengganti dari koordinat sistemnya. Dan di sini kita menggunakan koordinat sistem WGS 1984. Karena Kabupaten Serdang Bedagai berada di zona 47 Utara, maka kita harus membuat koordinat sistemnya pada WGS 1984 zona 47 North. Setelah selesai, kita akan membuat atribut table pada keterangan kepadatan penduduk, yaitu dengan cara klik kanan, kemudian open attribute table, kemudian pilih optionnya, table option, kemudian pilih add field, dan buat nama add fieldnya dengan tipe teks, lalu klik OK, maka kamu akan melihat penambahan atribut tablenya. Setelah itu kita akan menambah keterangan atribut table dengan cara klik editor, kemudian start editing, jangan lupa pilih kepadatan penduduk, kemudian continue, dan kemudian kita double klik pada keterangan kepadatan penduduk dan buka lagi open attribute table-nya, dan kamu bisa menuliskan tipe-tipenya ke dalam keterangan atau pada atribut table yang kamu buat tadi. Tipe-tipe yang dimaksud di sini yaitu pembagian atau pengelompokan dari kepadatan penduduk itu sendiri. Setelah selesai, kemudian klik editor dengan save edit, kemudian stop editing untuk mengakhiri editan. Setelah itu double klik pada keterangan kepadatan penduduk untuk menampilkan warna dari bagian-bagian atau tipe-tipe yang tadi telah kita buat. Dengan cara yang sama seperti pada administrasi kecamatan yang tadi. Maka akan langsung muncul warna-warna dari berbagai tipe yang telah kita buat tadi.
Kamu dapat mengganti setiap tipe itu sesuai dengan warna yang kamu mau. Setelah kamu memberikan warna pada setiap keterangan kepadatan penduduk, jangan lupa kamu juga mengganti warna pada administrasi kecamatan sesuai dengan kategori-kategori atau tipe-tipe yang telah kita buat tadi berdasarkan dengan data-data yang telah kita buat sebelumnya atau data-data yang telah kita temukan atau kita cari pada sebelumnya, agar data-data kita itu sinkron dengan keterangan dari kepadatan penduduk yang telah kita buat. Nah, warna terakhir yang saya pilih di sini adalah warna hijau. Kita dapat melihat perbedaan-perbedaan pada setiap kecamatan tergantung kepada kepadatan penduduknya. Kemudian kita akan melayout peta dengan cara mengklik file, kemudian pilih page and print setup. Setelah itu kita atur bagaimana jenis-jenis layout yang akan kita buat. Dan di sini saya memilih print setup-nya yaitu Microsoft Print to PDF dan dengan kertas A3, kemudian dengan orientasi landscape, kemudian klik OK. Kemudian layout peta dengan mengklik menu view, kemudian layout view, maka akan tampak perbedaannya dan kamu bisa mengatur besar dan panjang peta sesuai dengan yang kamu inginkan. Jika kamu akan memperbesar peta, kamu dapat mengklik zoom in di sebelah kiri dan perbesar peta kamu sesuai dengan yang kamu inginkan. Jangan lupa kamu juga menyesuaikannya dengan skala yang akan kamu buat. Selanjutnya, kita akan membuat grid peta dengan cara klik kanan pada peta, kemudian pilih properties, maka akan muncul log dari properties itu sendiri. Kemudian, kamu dapat memilih dari new grid pada peta yang akan kita buat. Kemudian,
pilih jenis grid yang akan kita buat, dan di sini saya salah membuat, yang seharusnya adalah measure grid, dan di akhir akan saya ganti. Di video terakhir ada saya buat untuk menggantinya menjadi measure grid. Kemudian klik properties kembali untuk melihatnya, kemudian klik OK. Mohon maaf karena panjang waktu diam, karena di sini saya masih proses belajar dan di sini saya masih menyesuaikan petanya. Kemudian setelah petanya sesuai, kita akan membuat judul peta yang akan kita buat, yaitu dengan cara mengklik pada icon teks. Kemudian kita dapat mengetikkan teks atau judul dari peta yang akan kita buat. Dan setelah diketik, kita dapat menyesuaikan jenis tulisan, besar tulisan, italic, underline, atau bold dari jenis tulisan judul yang akan kita buat. Setelah sesuai, kemudian kamu juga harus menyesuaikan letak dari tulisan judul yang kita buat tadi. Tidak lupa di sini saya mengotaki judul dengan mengklik icon rectangle dan menyesuaikan kotak pada judul yang akan dibuat. Karena posisi kotaknya di depan, maka kita akan ubah ke belakang dengan cara klik kanan, kemudian pilih other, kemudian send to back. Maka otomatis kotak akan berubah pada belakang tulisan dan kamu dapat menyesuaikan warnanya.
Setelah selesai, kita akan membuat skala peta dengan mengklik menu Insert, kemudian pilih Scale Text. Kemudian, kamu bisa memilih bagaimana jenis scale text yang akan kamu buat, dan di sini saya membuat dengan scale text pertama, dan kemudian atur besaran, ketebalan, dan bahkan jenis tulisan pada scale text yang akan kamu buat. Setelah scale text selesai, maka buatlah skala dengan mengklik tulisan A dan tulislah skala, dan sesuaikan besar skala pada skala yang tadi telah dibuat. Setelah scale text selesai, kita akan membuat scale barnya dengan cara klik insert, kemudian klik scale bar. Maka kamu dapat bebas menentukan scale bar mana yang akan kamu pilih. Kemudian klik OK. Dan atur di mana letak scale bar yang akan kamu buat. Jangan lupa pula kamu mengubah satuan dari scale bar tersebut, karena di situ satuannya mils dan akan diganti menjadi kilometer dengan cara double klik pada tulisan mil. Kemudian tentukan satuan yang akan kamu buat, dan di sini saya membuat dengan satuan kilometer. Kemudian klik OK. Setelah mengatur scale bar, kemudian kita akan membuat arah mata angin dengan cara klik menu insert dan klik arrow north. Kemudian kamu pilih arah mata angin mana yang akan kamu gunakan. Setelah itu klik OK dan sesuaikan tempatnya di mana.
Tidak lupa pula kita juga harus mengotaki dari skill yang telah kita buat, baik arah mata angin, skill bar, skill text, dengan cara yang sama seperti pada judul peta tadi yang telah kita buat. Setelah semua selesai, kita akan membuat legenda dengan klik menu insert, kemudian klik legend, kemudian klik next, next sampai finish. Maka otomatis akan muncul legenda yang akan kita buat sesuai dengan save file yang ada di sebelah kiri, dan kamu bisa menghapus setiap legenda yang tidak diperlukan pada peta kamu. Setelah kamu sesuaikan letak legenda, kamu dapat menghapus mana-mana saja yang tidak diperlukan dengan cara klik kanan, kemudian convert to graphic, kemudian klik kanan lagi, kemudian pilih ungroup, kemudian pilihlah legenda-legenda mana saja yang tidak diperlukan pada peta kamu, dan kemudian klik kanan lalu hapus atau delete. Setelah yang tidak perlu di-delete, kemudian kamu aturlah letak-letak legenda dengan baik. Tidak lupa pula, kamu jangan lupa kembali mengotaki bagian-bagian dari legendanya.
Setelah selesai legenda, kita akan membuat insert peta dengan cara klik insert, kemudian klik new data frame. Maka akan muncul kotak new data frame dan kamu dapat memasukkan frame data dari save file insert yang telah kamu simpan sebelumnya atau kamu download sebelumnya. Caranya dengan cara klik kanan pada new data frame, kemudian pilih add data, kemudian pilihlah data tadi. Setelah data frame muncul, kamu juga bisa menentukan warna apa yang akan kamu buat pada data frame yang tadi telah kamu buat. Setelah itu, kamu dapat menambahkan tulisan dari atau jenis atau keterangan dari peta yang akan kamu buat, misalnya seperti proyeksi yang kamu buat, nama kamu dan lain sebagainya. Dan di sini tidak saya videokan karena caranya sama seperti membuat judul peta tadi. Karena sebelumnya saya lupa membuat titik-titik UTM yang telah saya buat sebelumnya pada aplikasi Excel, maka di sini akan saya buat yaitu dengan cara klik menu file, kemudian add data, kemudian add data X dan Y, dan pilihlah data dari titik-titik yang telah kamu buat. Kamu dapat melihat titiknya dengan cara pergi ke tempat lokasi atau kamu menggunakan aplikasi UTM Geomap. Setelah muncul titiknya, kamu dapat mengekspor datanya agar menjadi save file yang baru. Kamu dapat mengganti nama dari save filenya sesuai dengan titik apa yang kamu buat. Kemudian kamu simpan. Kemudian kamu dapat menghapus dari save file yang sebelumnya. Setelah selesai, kamu dapat menentukan jenis titiknya dengan mengklik titiknya dan tentukan bagaimana bentuk titik yang akan kamu buat. Kamu juga dapat menentukan besaran titik yang akan kamu buat, dan di sini saya membuat titiknya yaitu dengan nomor 18 karena kalau di bawah 18 dia akan kecil sekali dan tidak kelihatan. Kemudian tidak lupa di sini saya membuat keterangan dari setiap kecamatan-kecamatannya, yaitu dengan cara mengklik teks dan kemudian menuliskannya atau mengketikkannya seperti judul tadi. Kita sesuaikan dengan kecamatan-kecamatannya. Setelah semua kecamatan selesai, maka kamu dapat mengekspor peta yang tadi telah kamu buat dengan cara klik file, kemudian pilih export map. Dan di sini saya membuat jenis petanya atau filenya yaitu dengan jenis PNG agar hasilnya lebih baik. Kemudian save dan kamu dapat melihat hasil peta kamu pada dokumen kamu.
Jangan lupa juga untuk menyimpan kerjaan kamu pada Archmap dengan cara klik file, kemudian klik save. Dalam menyimpannya juga, kamu bisa menyimpan dalam berbagai jenis file, misalnya JPG, PDF, dan lain sebagainya. Dan ini hasil kerjaannya. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan mungkin video ini kurang baik. Terima kasih.